Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebatku, siswa-siswi SMP kelas 9, mata pelajaran PPKN. Saya Ibu Nur Aini AR kembali hadir menemani kalian untuk belajar di rumah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Materi kita pada hari ini yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk memahami materi ini, tentunya kalian senantiasa tetap menjaga semangat belajar dan tekun, disiplin, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam berbagai hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara. Mengenai lembaga negara, Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kelima, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai nilai dasar diantaranya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Kedua, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Dan yang keenam, peraturan daerah kabupaten. Perwujudan nilai praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya. Bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum. Misalnya dalam pengembangan lembaga negara dilakukan dengan mengembangkan lembaga negara yang sudah ada, menciptakan lembaga negara yang baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang termasuk lembaga negara baru diantaranya DPD, MK. Anak-anak hebatku, silahkan berlatih dan mengasah pengetahuan dengan mengisi TTS pada link berikut. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada pembahasan berikutnya di kelas online PPKN. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.